Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris dari kelas D4 Teknik Telekomunikasi Alih Kredit akan menjelaskan tentang tiga materi. Yang pertama, sangkar Faraday, yang kedua, medan magnet, yang ketiga, hukum ampere. Saya akan lanjut. Yang pertama yaitu sangkar Faraday. Apa itu sangkar Faraday? Sangkar Faraday adalah sebuah ruang tertutup yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik atau konduktor. Yang uniknya, walaupun terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik, medan listrik dari luar sangkar Faraday tidak dapat masuk ke bagian dalamnya. Sebaliknya, medan listrik di dalam sangkar Faraday tidak dapat keluar, atau medan listrik sendiri merupakan gaya yang diberikan oleh muatan listrik, sehingga ruangan itu mampu menghalangi medan listrik statik eksternal. Mengapa semua itu bisa terjadi? Medan listrik statik eksternal akan menyebabkan muatan listrik di dalam bahan konduktor untuk menyalurkan kembali dari mereka sendiri. Hal ini kemudian membatalkan efek medan listrik statik di bagian dalam sangkar. Efek ini bisa digunakan untuk melindungi peralatan elektronik dari sambaran petir dan lucutan atau pengosongan atau discharge elektrostatik yang lainnya. Peristiwa ini terjadi karena sifat dari konduktor itu sendiri. Konduktor dalam keadaan setimbang akan memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Konduktor dalam keadaan setimbang memiliki beda potensial atau tegangan nol. Untuk menjaga kondisi itu, medan listrik yang mengenai konduktor tersebut akan disebar merata di seluruh bagian konduktor, sehingga medan listrik dari luar tidak akan ditembus ke bagian dalam sangkar. Hal yang serupa juga terjadi di medan elektromagnetik berasal dari dalam sangkar. Nah, berikut adalah contoh dari sangkar Faraday, yang mana jika terjadi sambaran petir dan petir itu akan dialiri langsung ke bawah atau ke bumi, yang mana di dalam sangkar itu tidak mendapatkan efek dari petir tersebut. Kemudian yang kedua yaitu medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dalam menggerakkan muatan listrik, arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Nah, yang kedua yaitu sifat medan magnet. Kita perhatikan gambar tersebut, yaitu adalah muatan positif dan negatif, yang mana M merupakan arah putar dari medan magnet. Dari gambar tersebut kita dapat artikan arus mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet atau M di sekeliling kawat. M yang merah ini. Medan tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan, yang mana jika tangan kanan seperti ini, maka medan magnetnya akan berputar ke sebelah kanan jika kutubnya di depan. Magnet terdiri dari magnet kecil yang mengarah ke arah yang sama, atau magnet elementer. Setiap magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Sifat dari kedua kutub itu adalah, yang pertama, jika kutub yang sejenis antara utara atau utara yang didekatkan akan saling tolak-menolak, maupun itu selatan dan selatan. Yang kedua, jika kutub yang tidak sejenis, yaitu kutub utara dan yang selatan, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Kemudian ada prinsip kemagnetan. Pada sebuah magnet sebenarnya merupakan kumpulan jutaan magnet ukuran mikroskopik yang teratur satu dan lainnya. Kutub utara dan kutub selatan magnet posisinya teratur. Secara keseluruhan, kekuatan magnetnya menjadi besar. Logam besi bisa menjadi magnet secara permanen atau tetap, yang mana bersifat magnet sementara dengan cara induksi elektromagnetik. Tetapi ada beberapa logam yang tidak bisa menjadi magnet, misalnya tembaga dan aluminium. Dan logam tersebut dinamakan diamagnetik. Berikut adalah contoh dari gambar arah medan magnet pada sebuah magnet yang mana kutub utara dan kutub selatan. Patah magnet memancarkan garis gaya magnet yang melingkupi dengan arah dari utara ke selatan. Pembuktian sederhana dilakukan dengan menempatkan batang magnet di atas lembar kertas, yang kemudian di atas kertas tersebut ditaburkan serbuk halus besi secara merata. Yang terjadi adalah bentuk garis-garis dengan pola melengkung oval di ujung kutub. Ujung kutub utara selatan muncul pola garis gaya yang kuat, daerah netral pada garis gaya magnetnya lemah. Yaitu daerah netral itu
telah gambarkan pada magnet tersebut di bagian tengah, dan yang yang di atas itu adalah kutub utara dan kutub selatan. Arah garis gaya magnet dengan pola garis melengkung mengalir dari arah kutub utara menuju kutub selatan. Di dalam batang magnet sendiri, garis gaya mengalir sebaliknya, yaitu dari kutub selatan ke kutub utara. Di daerah netral tidak ada garis gaya di luar batang magnet. Pembuktian secara visual garis gaya magnet untuk sifat tarik-menarik pada kutub berbeda dan sifat tolak-menolak pada kutub sejenis dengan menggunakan magnet dan serbuk halus besi. Nah, dari konsep yang tadi antara kutub utara dan kutub utara lainnya dan kutub yang berbeda, tampak jenis kutub sejenis utara-utara garis gaya saling tolak-menolak dan yang lainnya. Pada kutub yang berbeda utara-selatan, garis gaya magnet memiliki pola tarik-menarik, sifat saling tarik-menarik dan tolak-menolak magnet menjadi dasar kerjanya motor listrik. Nah, berikut adalah garis medan magnet utara-selatan, yang mana medannya itu bergerak dari utara ke selatan dan digambari dengan panah. Kemudian kita dapat juga menghitung pada medan magnet. Yang pertama itu kuat medan atau dilambangkan dengan H yang bisa disebut intensity. Kuat medan magnet di suatu titik di dalam medan magnet ialah besar gaya pada suatu satuan kuat kutub di titik itu. Di dalam medan magnet M adalah kuat kutub yang menimbulkan medan magnet dalam ampere meter. Yang mana pada kuat medan magnet terdapat R, yaitu jarak dari kutub magnet sampai titik bersangkutan dalam meter. Dan H merupakan kuat medan magnet titik itu. Dalam rumusnya yaitu N per A dikali M kecil atau dalam Weber per M kuadrat. Kemudian ada rapat garis-garis gaya. Rapat garis-garis gaya ini dapat dilambangkan dengan B besar atau flux density. Yaitu rapat garis gaya ini merupakan jumlah garis gaya tiap satuan luas yang tegak lurus kuat medan, yang mana B sama dengan P per A, kuat medan magnet di suatu titik sebanding dengan garis-garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. H sendiri dirumuskan dengan B per mu. B sama dengan mu dikali H, atau mu dikali R dikali mu dikali O dikali H, yang mana B merupakan rapat garis-garis gaya, mu sama dengan permeabilitas zat tersebut, dan H merupakan kuat medan magnet. Nah, untuk catatan pada rumus ini, rapat garis-garis gaya menyatakan besaran induksi magnetik pada satu benda. Medan magnet yang rapat garis-garis gayanya sama disebut dengan medan magnet serba sama atau homogen, yang mana dapat dilihat pada gambar. Bila rapat garis-garis gaya dalam medan yang serba sama B, maka banyak garis-garisnya P yang menembus bidang-bidang seluas A meter persegi dan mengapit sudut Rho dengan kuat medan magnet adalah P sama dengan B kali A sin Rho, satuannya Weber. Yang ketiga yaitu hukum Ampere. Andre Marie Ampere adalah salah satu tokoh di dunia elektro yang mengembangkan salah satu hukum penting di bidang elektro, yaitu hukum Ampere. Pada tahun 1820, segera setelah ia mendengar publikasi hasil eksperimen Hans Christian Ørsted tentang pengaruh listrik pada magnet jarum di Paris, ia kemudian mengembangkan serangkaian penelitian, maka dihasilkannya suatu rumusan yang secara sederhana dirumuskan sebagai berikut, yang mana hukum tersebut berbunyi, besarnya medan magnetik di sekitar penghantar berarus listrik bergantung pada kuat arus dan jaraknya terhadap penghantar. Hukum Ampere menyatakan bahwa dalam keadaan rangkaian listrik tertutup, jumlah panjang elemen penghantar dikalikan dengan besarnya medan magnet yang searah dengan arah arus listrik adalah sebanding dengan permeabilitas ruang hampa, atau sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter dikalikan dengan nilai besar arus yang mengalir pada rangkaian tertutup. Jika ada dua buah penghantar sejajar yang panjang terpisah sejauh D dan masing-masing dialiri arus listrik sebesar I1 dan I2, maka kedua penghantar itu akan ditarik-menarik atau tolak-menolak. Kenyataan dari eksperimen semacam itu diperhatikan pertama kali oleh Ampere. Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat
dari dua listrik tersebut ada I1 dan ada I1 I2 yang mana electric current-nya I1 dan I2 mengarah dari bawah ke atas, dan B melambangkan medan magnet, yang mana rumusnya dapat dijelaskan, dapat dilihat B sama dengan mu 13 I1 per 2 PR, yang mana atau untuk mencari F sama dengan I2 delta L dikali B. Atau dari kesimpulan yang tadi dapat disimpulkan lebih sederhana, hukum Ampere merupakan gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik, yang mana untuk hukum Newton F sama dengan B dikali L dikali I, yang mana pada rumus Ampere ini menggunakan metode tangan kanan. Hal ini juga merupakan kebalikan dari hukum Faraday yang pertama tadi, di mana Faraday memprediksi bahwa tegangan induksi akan timbul pada penghantar yang bergerak dan memotong medan magnetik. Hukum ini diadaptasikan pada mesin-mesin listrik. Nah, contohnya pertama yaitu saat tidak ada arus, semua jarum kompas menunjuk arah yang sama, arah medan bumi. Yang kedua, pengaplikasiannya saat ada arus yang mengalir dalam penghantar, timbul vektor B atau jarum kompas terdefleksi dengan arah dengan tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus, maka jari-jari akan menunjukkan arah medan vektor B. Terus berikutnya garis medan membentuk lingkaran di sekitar kawat dengan simetri besar B sama di semua pada lintasan lingkaran yang berpusat di kawat dan terletak pada bidang yang tegak lurus kawat. Kemudian hukum Ampere sendiri dirumuskan seperti berikut, yang mana I sama dengan total arus steady yang menembus permukaan tertutup. O sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Ampere didefinisikan sedemikian rupa sehingga dua kawat panjang yang sejajar yang masing-masing menyalurkan arus sebesar 1 ampere dan dipisahkan sejarak 1 meter akan menggerakkan gaya yang tepat pada sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter antara satu sama lainnya. Hukum Ampere menghubungkan integral komponen tangensial medan magnetik di sekeliling kurva tertutup dengan arus total IC yang melintasi luasan yang dibatasi oleh kurva. Kemudian untuk kurva yang tertutup di sembarang tertutup dapat digunakan rumus ini. Hukum Ampere hanya berlaku jika arusnya kontinu dan menguntungkan. Untuk menghitung medan magnet yang simetri atau sama seperti hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Ampere dapat digunakan untuk menjabarkan pernyataan dalam medan magnetik untuk keadaan dengan tingkat kesimetrisan yang tinggi seperti kawat panjang lurus yang menyalurkan arus, toroid yang digulung rapat-rapat, dan soloid panjang yang digulung rapat. Sekian dari ketiga materi untuk UAS yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan yang dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.